Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Izinkan Ruang Bumi berbagi kembali bagaimana caranya memanipulasi data hasil klasifikasi atau peta tutupan lahan, baik hasil klasifikasi atau diperoleh dari data lain. Nah, ini contoh yang saya dapatkan di sini peta tutupan lahan tahun 2003. Jadi sumbernya dari Dynamic World. Ini bisa diunduh gratis di GEE, namun perlu diedit. Nah, kemudian saya unduh ke PC, kemudian di saya ingin edit. Nah, ini contoh aja sebagai data dummy ya. Nah, perlu diperhatikan di sini kalau data land cover dynamic world ini ada 9 kelas dari 0 sampai 8. Nah, terlihat di sini warna biru adalah warna air. Nah, yang saya ingin lakukan adalah bagaimana caranya merubah ini air, betul tutupan lahannya air, tapi saya ingin menegaskan bahwa air yang di bagian pantai utara Pulau Jawa ini adalah tambak. Nah, saya punya data tambak, poligon tambak ini saya unduh dari peta RBI, kemudian saya manipulasi ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, saya ingin merubah semua yang ada di dalam poligon tambak ini. Jadi kalau saya kasih warna ini ya, fillnya menjadi misalnya hijau. Nah, saya ingin merubah yang ada di dalam poligon-poligon tambak ini air-air, jadi ID air atau ID 0 dan ID yang saya perhatikan di sini ada flooded vegetation ini menjadi tambak, namun tidak yang lain. Nah, itu aja sebagai contoh. Nah, ini biasanya dengan mudah kalau kita melakukan operasi data vektor, kita bisa menggunakan dengan analisis tool di sini, research tool di sini ada select by location. Kemudian kita select atribut atau polygon yang ID atau feature yang ada di dalam ini ke select, kemudian kita rubah lah, mau diedit mau di apapun itu bisa. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin merubah data ini, raster ini? Kembali saya tegaskan, saya ingin merubah data. Sekarang saya buat holo lagi, transparan di sini. Oke, saya ingin merubah apa yang ada di dalam poligon tambak ini menjadi tambak, karena kan di sini sebagai water dan sebagai flooded vegetation. Itu aja. Jadi merubah semua ID yang ada di dalam ini menjadi tambak. Nah, tambak belum ada, nanti kita beri ID 9 misalnya ya, karena 0, 1 dan sebagainya sudah dimiliki oleh yang lain. Nah, caranya bagaimana? Kita manfaatkan satu tool atau perangkat plugin namanya Teichrasi. Nah, di sini ada plugin Teichrasi ya. Nah, Teichrasi ini silahkan diinstal di sini. Nah, kalau sudah diinstal nanti akan muncul di sini. Nah, sebelum kita melakukan perubahan, maka diwajibkan untuk merubah poligon tambak ini menjadi poligon vektor tambak ini menjadi data raster. Nah, kita coba konversi. Nah, ini kalau dilihat, kita ikuti saja menjiplak atau propertiesnya sesuai dengan data line cover. Nah, di sini boleh dicek ada informationnya. Di sini spasial resolusinya 30, kemudian yang pentingnya di sini ada UTM zona 49. Itu yang menjadi kunci. Nah, tambak ini data vektor, kita konversi di sini menjadi data raster. Coba conversion, rasterize, vector to raster. Oke, vector to raster, tambak. Nah, oke, sebelum ini kita cek atributnya dulu. Nah, atribut di sini tambak ini punya atribut yang sama semua poligonnya nilainya 10. Nah, kita close saja, segera ngecek itu ya, buat semua feature di situ nilainya 10. Jadi, nah ini field to use to burn in value ya, berdasarkan nilai dari fieldnya value 10 tadi ini diabaikan. Kemudian
output raster size-nya georeference unit. Nah, kita kasih di sini 30. Vertikalnya diabaikan, ikan width horizontal jadi XY-nya. Ini yang vertikalnya diabaikan aja. Output extend-nya mengikuti dari layer dari line cover 2003. Oke. Ini terus oke. Nah, yang terpenting di sini adalah output data type-nya harus byte atau integer. Ini yang diwajibkan dari penggunaan data plugin THRASI ini, mewajibkan data yang diolah itu tipe datanya byte atau integer. Saya pilih byte saja karena nilainya kecil ya. Nah, silahkan byte atau integer silahkan dipelajari, tapi kalau float itu yang pecahan dan sebagainya. Ini bilangan bulat. Oke, terus di sini output command line tidak. Nah, ini rasterize. Nah, di save ke file. Nah, saya taruh di database ini tambah. Oke, run. Oops, sorry nih, apa nih, press return code error code tambah ke checking log message panel this window to find whatever. Coba cek coba 30. Nah, mungkin ini harus diisi. Ini tadi ya, jadi vertikalnya juga harus sorry, tadi yang diisi sorry betul vertical height ini harus diisi. Jadi saya salah asumsi, jadi panjang dan lebar harus diisi ya. Saya pikir Z nya tadi salah, jadi 30. Oke, close, sudah jadi. Nah, ini dia katanya, yang ini coba ditaruh di atas. Nah, ini di tambah ini coba di classify simbologinya ya menjadi single palette unique value. Nggak muncul karena cuma satu kelas ya. Kita tambahin aja di sini nilainya 10 ya. Tadi kan value nya 10, labelnya 10 aja nggak apa-apa, atau ditulis tambah juga boleh. Nah, jadi sebetulnya kalau diklik di identify ini ya, ini value nya ya 10 ya. Oke, ini biar muncul di sini 10. Cuma itu aja, pastikan bahwa data tambah ini sudah. Oke, jangan lupa kalau di project disimpan. Nah, sekarang nyalakan THRASI. Nah, tentang THRASI ini saya sudah membuat video sebelumnya beberapa waktu yang lalu ya, agak lama ya. Itu juga menarik juga buat teman-teman yang mau coba lihat videonya, silahkan ya, nanti saya kasih linknya di bawah atau di deskripsi. Nah, ini fokus kepada spatial query atau query berdasarkan data raster, dan kemudian kita rubah berdasarkan hasil query tersebut. THRASI diklik, kemudian di OK aja. Nah, di sini edition ini active layernya kita panggil yang terakhir, yang line cover 2003. Terus ini yang tambak, yang hasil konversi. Yang ini tidak terlalu penting sebetulnya, tapi bolehlah ya kita cek ini. Nah, ini yang di holo aja, di deactivate. Nah, yang terpenting di sini ya, di sini mana data raster yang mau diedit. Nah, data raster yang mau diedit adalah line cover 23. Nah, pastikan jika teman-teman mengedit ini datanya di backup dulu ya, jangan sampai nanti dilakukan ini kesimpan gitu. Jadi baiknya haruskan di backup, karena barangkali nanti terjadi editing yang di luar keinginan, maka bisa kembali ke backupnya. Oke, ini pastikan sudah di backup, di cover. Nah, global editing, kita cek di sini ada fasilitas global editing, artinya editing secara keseluruhan semua data. Nah, dia akan muncul apply to whole image atau from thematic file classes. Nah, ini yang diperlukan kita. Apply the change set in record pixel table only in the area inside the all pick classes from another thematic file. Jadi bisa dirubah, merubah
merubah nilai pixel yang ada hanya di dalam poligon tersebut berdasarkan data tematik lain atau layer lain, layer data raster yang lain tepatnya. Oke, kita klik ini. Nah, ada pesan kesalahan. There is no change to apply the record. Jadi dia minta ini diisi dulu. Jadi current value-nya apa? Nah, sekarang ini berdasarkan ID yang ada sekarang ini. Jadi kalau di alt tab di sini, nah ini berdasarkan ini ya, ID 123 sekian. Nah, sekarang kalau yang baru mau jadi apa? New value. Nah, tadi menjadi catatan adalah yang ketiga. Yang ketiga mau saya buat kelas menjadi 9 tambah karena tambah belum ada di sini. Kemudian yang satu lagi tadi ini dia. Oh, water. Jadi kan semuanya air ya. Yang tulisin air warna biru ini mau jadi saya jadi tambah. Nah, sorry, bukan 3, jadi 9. Jadi semua yang 0 di dalam poligon ini, poligon tambak ini menjadi 9 ID-nya nanti. Begitu juga semua yang warnanya atau ber-ID 3 ini, value-nya ini menjadi 9. Nah, setelah itu klik ini from thematic file classes. Nah, masih ada tahapan lagi. Kita panggil. Nah, berdasarkan layer apa, tematik apa, berdasarkan tematik tambak. Nah, tematik tambak ini tadi ya, semua ini semua poligon ini, raster ini value-nya 10. Barangkali nanti ada teman-teman yang punya beberapa value di sini ya, bukan cuma 10, ada 11, 11 atau 12, 13. Nah, masalahnya cuma satu aja, jadi saya klik di sini. Jadi kalau kalian punya 3, 4, 5 ya klik yang diperlukan di dalam poligon tersebut. Tapi ini karena contoh dummy-nya hanya 10 yang akan muncul, maka klik terus di apply. Nah, selesai di apply, tunggu proses. Nah, itu dia. Bisa kelihatan di sini semua yang ada di dalam poligon ini yang nilainya 0 dan nilainya 3 kemudian menjadi 9 dan warnanya menjadi putih. Kenapa menjadi putih? Karena belum didefinisikan di sini ya. Nah, nggak masalah, kita close saja di sini. Ini udah di close, di save stage, artinya di save. Pada tahap ini kita save, nanti kita bisa load kalau diperlukan sewaktu-waktu. Kita save aja, kalau udah diyakini benar save state. Di sini apa nih? Ya, save state. Oke, di save di mana silahkan. Oke, ini saya close. I want to close plugin, yes. Nah, kita uncheck di sini yang ini karena ketutupan ya. Nah, ini kenapa belum muncul tadi sana putih belum muncul ya, karena belum ada ID 9, belum didefinisikan di sini ya. Jadi tinggal ditambah, terus ditambah aja di sini ya. Nah, dia otomatis 9 hijau kalau diklik. Nah, itu dia ID-nya ya. Jadi bisa dibuktikan juga di sini kalau diklik ya, ada pakai I, identify, maka nilai pixel tersebut telah menjadi 9. Nah, ini yang saya maksud dengan berubah nilai pixel dalam satu data hasil klasifikasi atau istilahnya data yang bukan continuous ya, data classes atau discrete data hasil proses yang lainnya seperti di sini contohnya land use, merubahnya menjadi nilai yang kadang-kadang itu kita perlukan untuk memastikan bahwa hasil klasifikasi kita benar-benar sesuai dengan yang ada di lapangan. Mungkin itu aja, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.